وسنة عرشه وإنجاز كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan langkah kita menjadi saksi yang terbaik pada hari kiamat. Ini yang kemudian Allah Ta'ala sebutkan di surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kelak pada hari kiamat, lisan tidak lagi mampu berbicara, tetapi tangan yang berbicara dan langkah kaki yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata para ulama, setiap langkah di dalam kebaikan akan menjadi saksi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada satu riwayat yang bersumber dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Sahabat ini menceritakan ada satu peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini diriwayatkan sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan beliau naik ke atas mimbar. Mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sekarang menjadi batasan yang dikenal dengan Raudhah. Kalau kita ke Masjid Nabawi, ada satu bagian dari Masjid Nabawi disebut dengan Raudhah. Kalau secara harfiah, Raudhah artinya taman surga. Beliau katakan, ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Jadi antara mimbarku, tempat khutbahku kata Rasul, sampai rumahku itu merupakan raudhah, taman-taman surga yang ada di dunia ini. Dan mimbar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari 3 tangga. Jadi tangga yang pertama, tangga yang kedua, tangga yang ketiga. Jadi mimbar di masa Nabi itu adalah menggunakan tangga. Kemudian ketika beliau menaiki tangga itu, beliau mengatakan amin, summa amin, summa amin. Jadi beliau mengulangi sampai sebanyak 3 kali. Jadi setiap naik tangga beliau mengucapkan amin. Naik pada tangga yang kedua beliau ucapkan amin, naik pada tangga yang ketiga juga beliau mengucapkan kalimat amin. Lalu setelah selesai dari mimbar tadi, maka para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian menjadi sebab pertanyaannya para sahabat. Dan dalam catatan sirah
seringkali terjadi kalau Rasul melakukan sesuatu, ya, itu seringkali kemudian menjadi bahan pertanyaannya para sahabat. Contoh misalnya di satu riwayat di dalam sirah diceritakan habis sholat asar tiba-tiba Rasul pulang ke rumah. Biasanya beliau habis sholat, beliau baca zikir, beliau berdoa, beliau beristighfar. Tapi pernah satu kesempatan Rasul habis sholat tiba-tiba pulang ke rumah. Tidak biasanya, ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa itu kemudian menjadikan para sahabat bertanya. Rupanya adalah ketika Nabi SAW habis sholat asar dan langsung pulang ke rumah. Habis sholat tadi teringat semalam beliau berniat bersedekah. Jadi kemudian beliau pulang ke rumah dan meminta kepada keluarga beliau supaya niat baik tadi disegerakan untuk dibagi. Jadi kejadian-kejadian yang seperti ini seringkali dialami oleh Rasul dan kemudian para sahabat bertanya. Nah, termasuk kejadian ini ketika beliau mengucapkan amin, beliau mengucapkan amin dan beliau mengucapkan amin. Ini yang kemudian menjadi bahan pertanyaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat amin kita tahu artinya adalah ya Allah kabulkan. Lalu di dalam bahasa Arab, amin itu adalah bentuk kata benda tetapi di dalamnya maknanya kata kerja. Ya. Amin artinya adalah istajib doa'ana, kabulkan dan penuhi hajat kami. Itu kurang lebih makna amin. Dan biasanya orang mengucapkan amin karena ada orang yang berdoa atau mengucapkan sesuatu. Kita ucapkan apa? Amin. Maka beliau mengatakan atani Jibril alaihi salam. Tadi ketika aku naik mimbar didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tentu para sahabat tidak melihat, tetapi itu adalah hanya Rasul yang mendengar pesan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala, dan Jibril berkata, ada 3 ucapan Jibril yang kemudian diaminkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 ucapan Jibril yang kemudian ucapannya Jibril ini diaminkan oleh baginda Rasul. Yang pertama kata Jibril alaihi salam, ragima anfumri'in, sangat merugilah seseorang. Jadi tidak hanya rugi, tetapi sangat merugilah seseorang, kata Jibril alaihi salam, idza dzukira ismuka wa lam yusalli alaika, nama engkau disebut wahai Rasulullah tetapi ia tidak membaca salawat kepada engkau. Dan Rasul mengatakan fakuntu amin, ya, aku aminkan ucapannya malaikat Jibril alaihi salam tadi. Kemudian Jibril berkata, ragima anfumri'in, sangat merugilah seseorang man dakhala ramadhana wa lam yughfar lahu. Ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kalimat ini diaminkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril berkata, ragima anfumri'in man adraka abawaihi indal kibari wa lam yadkhulil jannah. Dan sangat merugilah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di usia yang sudah lanjut, tetapi karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya, itulah sebab dia tidak mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita ambil ada 3 hikmah yang disebutkan oleh para ulama
Para ulama mengatakan ada 3 golongan orang yang paling merugi. Kalau merugi mungkin masih mending Pak, tapi ini yang paling apa Pak? Paling merugi. Siapa mereka orang yang paling merugi itu? Kata beliau yang pertama, idza dzukira ismuka wa lam yusalli alaika. Apabila nama engkau disebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidak membaca salawat kepada engkau. Berarti ini perintah yang harus kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tidak berselawat. Jangan sampai lisan kita tidak terucap kalimat salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat ini menjadi penting? Ya, sampai-sampai tadi kata Jibril alaihi salam, merugilah seseorang kalau dia mendengar namamu disebut tapi tidak baca salawat. Alasan yang pertama adalah ketika kita sholat, rukun sholat itu adalah diantaranya bersolawat kepada Nabi di tahiyat yang terakhir. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Al-Hambali, kalau kita kaji dalam fikih, solawat kepada Nabi di tahiyat yang terakhir itu adalah rukun di dalam sholat. Kalau rukun berarti tidak boleh ditinggalkan. Bayangkan Bapak Ibu, sholat saja, ibadah yang begitu tinggi di sisi Allah Ta'ala, tidak sempurna itu sholat kalau tidak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salawat di tahiyat awal itu hukumnya sunnah, jadi boleh dibaca boleh tidak. Ya, jadi kalau di tahiyat awal, di tasyahud awal, salawat kepada Nabi hukumnya sunnah, boleh dibaca boleh tidak. Tetapi tahiyat akhir, ya, tasyahud yang kedua, tasyahud akhir, berselawat kepada Nabi menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali adalah rukun di dalam salat. Berarti kalau rukun tidak boleh ditinggalkan. Gak sah salat kita kalau kita tidak baca salawat kepada baginda Nabi. Alasan yang kedua kata para ulama, khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat, salah satu rukun di dalam khutbah itu apa? Berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ayat, kalau setiap kita mendengarkan khutbah, ada ayat selalu dibaca oleh khatib. Dimanapun kita dengarkan khutbah, dimanapun kita sholat Jumat, ini ayat pasti dibaca oleh khatib. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ayat ini Bapak Ibu pujian Allah Ta'ala kepada baginda Rasul. Disebut oleh beliau oleh Imam Ibnu Katsir, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat seluruhnya berselawat kepada Nabi. Ini pujian ahlus sama, pujian penghuni langit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini pujian di penghuni bumi. Jadi Rasulullah SAW itu dipuji oleh penghuni langit, para malaikat-malaikat yang mulia, dan dipuji kedudukannya oleh penghuni bumi. Dan ini Masya Allah, tidak ada yang mendapatkan kemuliaan ini selain daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nama para nabi saja gelarnya itu adalah hanya nabi yang berbeda, Pak. Kalau kita sebut Nabi Adam, belakangannya apa? Alaihi salam. Kita sebut Nabi Nuh alaihi salam. Kita sebut Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa
seluruh para nabi itu disuruh alaihi salam, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini dari satu sisi, Pak. Jadi gelar yang disematkan kepada nabi berbeda dengan nabi yang lain. Sisi yang kedua, Bapak Ibu, nabi itu kalau di dalam Al-Quran bisa dicek di seluruh ayat, tidak ada seruan Allah, panggilan Allah pakai ya Muhammad, nggak ada. Bisa dicek, Pak. Nabi yang lain dipanggil sesuai dengan namanya, Pak. Ya Adam, wahai Adam. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Musa, wahai Musa. Ya Isa, wahai Isa. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan seruan ya Muhammad, tapi disuruh dengan kalimat indah oleh Allah, ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Padahal yang lainnya nabi, Pak. Tapi kalau Rasul yang disebut bukan namanya, Pak, tapi yang disebut apa? Kedudukannya, kan? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai seorang rasul. Kalau kalimat Muhammadun ada di dalam Al-Quran, Pak, tapi ya Muhammad, ya itu kalau dalam bahasa Arab untuk menyeru, Pak, ya itu artinya wahai. Berarti kalau kita memanggil, kita sebut apa? Ya Ali, ya Fatimah misalnya. Itu tidak ada ya Muhammad dalam Al-Quran. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar, ada. Tapi ya Muhammad tidak ada. Kalau ya tadi artinya apa? Wahai. Inilah yang kemudian Bapak Ibu, kenapa ada di dalam salawat itu menggunakan kalimat Sayyidina. Itu dalam rangka untuk memuliakan, menghormati kedudukan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid dalam bahasa itu adalah orang yang paling terbaik. Dan tidak ada memang orang yang paling mulia di atas muka bumi ini selain daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini alasan yang kemudian kata para ulama kenapa kita membaca sholawat kepada Nabi. Alasan yang ketiga, ini yang lebih kuat lagi kata Imam Nawawi. Doa tidak akan sampai kepada Allah kalau dia tidak baca sholawat. Doa yang kita panjatkan Bapak Ibu, tidak akan sampai doa ini, tidak akan diterima doa kita kalau kita tidak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kisah di zamannya Nabi, ada sahabat masuk Masjid Nabawi, duduk di masjid kemudian langsung berdoa, nggak pakai hamdalah, tidak pakai istighfar, tidak pakai salawat dulu, langsung berdoa. Dan doanya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata beliau? Wahai si fulan, kalau engkau berdoa kepada Allah, awali doamu dengan hamdalah. Berarti kita disuruh setiap memulai doa kita awali dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dikutip surat Al-Fatihah, boleh, ya. Di redaksi alhamdulillah apapun boleh, Pak. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah, boleh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Yang penting kalimat awalnya kalimat apa? Nah, inilah kemudian asbabnya kenapa ada sebagian di antara kita kalau baca doa diawali dengan surat apa, Pak? Al-Fatihah. Kenapa dimulai dari surah Al-Fatihah? Karena di dalam Al-Fatihah itu ada kalimat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu asbabnya, Pak. Dan Imam Nawawi mengatakan itu adab di dalam berdoa kepada Allah dimulai dengan memuji terlebih dahulu, memuji Allah. Setelah kita memuji Allah, kita membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cukup.
Ya, yang penting baca apa? Salawat. Ketiga, kata Imam Nawawi, kalau bisa sebelum berdoa baca istighfar dulu. Ya, astagfirullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau apa saja yang ada di dalamnya memohon ampunan Allah. Boleh baca sayyidul istighfar dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Baca saja istighfar. Atau baca doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kita baca dulu ucapannya Nabi Adam alaihissalam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru kita minta hajat kita. Sampai Rasul mengatakan orang yang berdoa tetapi tidak dimulai dengan hamdalah, tidak dimulai dengan salawat kepada Nabi, tidak dimulai dengan istighfar, ibaratnya orang yang terburu-buru, kata Nabi. Jadi Allah Ta'ala senang sekali Bapak Ibu kalau kita berdoa itu dimulai dulu dengan memuji Allah. Ya karena dia memang yang layak untuk dipuji. Zat Allah Ta'ala yang paling layak dipuji. Kita baca salawat kepada Nabi, kita baca istighfar, baru kita minta hajat kita. Kalau Ustaz contohkan sederhana begini Pak, analogi sederhana saja Pak. Kita kalau punya hajat kepada teman kita, sahabat kita Pak, kan kita tidak to the point Pak. Enggak kan Pak ya? Masih kita kasih apa dulu itu Pak? Muqaddimah dulu kan? Demikian juga kita kalau berdoa kepada Allah tidak langsung minta, tetapi kita awali dengan hamdalah, kita awali dengan bersalawat, kita awali dengan apa? Istighfar kepada Allah. Dan kata Imam Nawawi, min adabid doa, ini adab di dalam berdoa kepada Allah. Termasuk kata beliau, disunnahkan oleh Nabi, dianjurkan Nabi kalau kita mengangkat kedua tangan kita. Dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis, Jabir bin Abdullah mengatakan Rasul itu kalau berdoa mengangkat kedua tangan persis seperti orang meminta begini ya. Riwayat yang kedua dari Jabir bin Abdullah, boleh disejajarkan dengan wajah kita. Jadi kedua tangan dikumpulkan seperti ini, diarahkan dengan sejajar dengan wajah kita, atau dibuka seperti ini ya. Jadi kedua tangan mengangkat kemudian dibuka seperti ini. Dalam beberapa kesempatan Rasul kalau berdoa mengangkat tangan yang setinggi-tingginya Pak. Dalam beberapa hal ya Pak ya. Contoh misalnya kalau beliau sholat istisqa. Sholat istisqa itu berarti sholat apa? Minta hujan. Kita mungkin kalau di Indonesia ini jarang sholat istisqa Pak. Coba Bapak Ibu Ustaz mau tanya nih, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah sholat istisqa angkat tangan? Ada nggak? Ada nggak? Wajib pernah sholat istisqa wajib? Belum. Ya, Bu, ada yang sudah pernah sholat istisqa pernah? Belum juga ya. Bapak Ibu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dalam setahun itu sholat istisqa-nya bisa sampai 3 kali, bahkan lebih Pak. Ya. Karena kan daerah gurun Pak, ya daerah gurun, daerah padang pasir ya. Jadi sangat minim turun hujan. Lah kalau di kita sholat istisqa, jangankan istisqa Pak. Ya. Tidak sholat istisqa saja bisa banjir kita Pak. Betul nggak Pak? Barokahnya luar biasa Pak. Tidak sholat istisqa aja banjir, apalagi sholat istisqa. Pernah dengar nggak kisah Bapak Ibu? Ini nanti babnya di bab tentang sholat Jumat Pak. Ada kisah di zaman Nabi, Rasul sedang membaca khutbah Pak di hari Jumat. Tiba-tiba ada sahabat angkat tangan Pak. Ya Rasulullah, tolong doakan kampung kami supaya turun hujan. Mungkin kita dengar riwayat ini Pak ya. Jadi Rasul sedang khutbah Jumat, tiba-tiba salah seorang jamaah dari sahabat mengatakan, ya Rasul, tolong doakan supaya kampung kami turun hujan. Di akhir khutbah Nabi SAW doakan mudah-mudahan kampungnya si fulan ini turun hujan.
Kemudian sepulang dia ke kampungnya, hujan turun, Pak. Selama 1 minggu, Pak. Pernah dengar riwayat ini, Pak? Sahabat ini balik nanti Jumat lagi, Pak. Berarti ini kita bisa ambil pembelajaran, Pak. Di zaman Nabi, sahabat itu ada yang rumahnya sangat jauh dari Masjid Nabawi, sehingga dia datang ke Masjid Nabawi hanya untuk sholat apa, Pak? Sholat Jumat. Sisanya di mana? Dia sholat jamaah di kampungnya, Pak. Dulu di zamannya Nabi itu, Pak, kampung terjauh di Madinah itu yang sekarang disebut Bir Ali. Bir Ali itu kalau jaraknya sekitar 15 kilo dari Masjid An-Nabawi. Tapi jangan dikira zaman Nabi itu seperti apa, Pak. Kalau 15 kilo sekarang kan gampang, Pak. Zaman Nabi, pantas sahabat ini ketemu sama Nabi hanya di hari apa? Jumat. Maka kemudian hari Jumat berikutnya, sahabat tadi yang pekan lalu minta diturunkan hujan, angkat tangan lagi khutbah, ya Rasul, tolong doakan supaya hujannya berhenti. Pernah kan dengar riwayatnya itu, baik? Didoain sama Nabi, ya Allah, berhentikan hujan. Nah, jadi artinya apa? Salat istisqa, salat minta hujan itu salah satu sunnahnya adalah mengangkat tangan yang setinggi-tingginya. Termasuk di situ memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini golongan yang pertama yang paling merugi kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tetapi tidak mau membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, golongan yang kedua, ragima anfu mri'in idza adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Merugilah seseorang dan sangatlah merugi yang ia bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang bertemu dengan Ramadan mungkin banyak sekali orang, Pak. Tapi ada orang yang memanfaatkan momentum Ramadan, tetapi ada orang yang hanya Ramadan lewat saja tapi tidak memanfaatkan kesempatan dia di bulan Ramadan. Oleh karenanya seluruh amal di bulan Ramadan itu intinya ternyata ampunan Allah, Pak. Semua amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan intinya adalah ampunan Allah, maghfirah. Contoh misalnya kata Rasul dalam hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau orang puasa Ramadan saja karena iman dan mengharapkan kebaikan Allah, dosa-dosa yang lalunya diampuni oleh Allah. Berarti kita berpuasa mendapatkan apa? Ampunan Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sayang sekali kalau orang meninggalkan puasa Ramadan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan kalau ada orang meninggalkan 1 hari saja puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Tanpa uzur itu artinya tanpa alasan. Maka tidak bisa dia ganti puasa 1 hari itu yang dia tinggalkan walaupun dia berpuasa selama 1 tahun penuh. 1 hari di Ramadan ditinggalkan tidak bisa tergantikan walaupun puasa selama 1 tahun. Bayangkan, ya. Nah, sayang sekali kalau ada orang yang sehat badannya, sehat fisiknya, kemudian meninggalkan kewajiban Ramadan. Kalau yang ada uzur mah dimaafin, Pak. Ada nggak orang yang dikasih keringanan di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa? Ada nggak, Pak? Ada kan? Siapa di antaranya? Pertama, orang yang sudah usia lanjut, yang nggak kuat puasa. Usia sudah 80 tahun, 75 tahun, nggak kuat lagi puasa, udah disuruh aja jangan puasa, ganti bayar fidyah. Ya, jadi ini keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jangan dipaksakan. Orang tua yang sudah usia lanjut jangan dipaksakan puasa. Emang syariatnya, rukhsahnya dikasih sama Allah. Ya. Kedua, yang boleh meninggalkan puasa siapa? Orang yang sedang mengalami sakit di bulan Ramadan. Lagi sakit, dirawat di rumah sakit, dia tidak kuat berpuasa, boleh tidak berpuasa, rukhsah, uzur. Ya. Yang ketiga, orang yang safar.
orang lagi bepergian pas di bulan Ramadan, ya, kalau dia merasa berat dengan puasa dan saat dia safar itu, boleh dia apa namanya tidak berpuasa karena dikasih rukhsah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bahkan diulangi di dua ayat di surat Al-Baqarah. Siapa yang sakit dan bepergian safar di bulan Ramadan, boleh dia tidak berpuasa. Namun kalau dia tetap mau menjalankan puasa juga boleh. Contoh misalnya nih Pak, ada orang lagi umrah di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau dia umrah di bulan Ramadan, boleh nggak dia tidak berpuasa ketika dia di perjalanan itu? Oh, nah cuma kan ada yang sayang gitu ya. Maka kalau dia juga tetap jalankan puasa boleh. Tapi kalau dia tidak jalankan puasa dalam perjalanan itu, ada rukhsah dari Allah. Dan mengambil rukhsah itu dicintai oleh Allah. Sama kayak begini Bapak Ibu, kalau kita bepergian boleh menjamak sholat zuhur dan asar di jamak, maghrib dan isya di jamak. Yang 4 rakaat jangan dikerjakan 4 rakaat, cukup kerjakan qashar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib berapa Pak? 1,5. Maghrib 3 rakaat. Ya, karena kalau maghrib tidak berlaku qashar, ya. Qashar itu hanya yang rubaiyah dan yang 4 saja. Isya 2 rakaat. Mengambil rukhsah itu lebih afdal dibandingkan tidak mengambil rukhsah. Makanya menjamak, mengqashar salat itu suatu amalan yang baik, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak qashar juga boleh, ya. Jadi kalau kita dikasih alternatif oleh syariat, ya. Sama kayak tadi orang yang safar, Ustaz, baiknya kalau safar itu adalah tidak puasa atau berpuasa, maka ini pilihan, yang mau puasa boleh, yang tidak berpuasa juga boleh, karena dia safar. Kalau kita baca dalam sejarah, dulu terjadi perang Uhud di tahun kedua Hijriah. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Madinah ke Badar itu Pak 90 km. Dari Madinah menuju Badar. Itu kan terjadi di bulan Ramadan Pak. Di tengah perjalanan Rasul bilang begini, siapa yang kuat berpuasa silakan lanjutkan puasanya. Tapi siapa yang tidak sanggup, udah merasa berat, silakan batalkan puasanya. Sampai begitu dikasih pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Jadi orang safar itu boleh tidak berpuasa. Baik, kemudian berikutnya yang boleh tidak berpuasa apa? Wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wanita yang hamil di bulan Ramadan dan wanita yang memberikan ASI di bulan Ramadan boleh dia tidak berpuasa, diberikan keringanan oleh syariat. Selain orang-orang tadi itu Pak, selain yang tadi Ustaz sebutkan itu Pak, tidak boleh meninggalkan puasa. Satu hari kata Nabi ditinggalkan, tidak bisa dia bayarkan keutamaan satu hari Ramadan walaupun diganti puasa selama 1 tahun. Masya Allah. Jadi sehari Ramadan ini istimewa. Maka ada kalimat begini Pak, ini saya bukan hadis ya Pak ya, ini ucapan para ulama mengatakan begini, kalau orang tahu keutamaannya Ramadan, dia kepingin seluruh bulan itu yang 12 bulan itu kepingin dia Bapak Ramadan. Maka Ramadan ini Bapak Ibu, permohonan yang paling terbaik itu ampunan Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, cinta kepada ampunan, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ini dibaca di setiap hari di bulan Ramadan atau setiap malam di bulan Ramadan, terlebih pada 10 terakhir Ramadan nanti Pak, supaya mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar. Apa tadi doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ditambah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
Nah, ini puasa Ramadannya mendatangkan ampunan Allah. Sholat malamnya, sholat tarawihnya mendatangkan ampunan Allah. Nah, sehingga sejarah sholat tarawih itu ada, Pak. Sejarahnya adalah dulu di zaman Nabi, sholat tarawih itu dilakukan dengan dua cara, Pak. Terkadang beliau lakukan 11 rakaat, terkadang 13 rakaat. Ini yang sekarang dipakai di Mekah Madinah tahun ini, mulai tahun ini Bapak Ibu, sholat tarawih di Masjidil Haram, sholat tarawih di Masjid Nabawi 13 rakaat. Jadi kita nggak usah bingung ya Pak ya, Ustaz kok dulu 11 rakaat kok sekarang berubah jadi 13 rakaat. Jadi mulai tahun ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi menetapkan sholat tarawih 13 rakaat. Yang biasanya 11 rakaat, Pak. Sama kayak kita tahajud, Pak ya, 11 rakaat. Jadi sebenarnya Rasul sholat malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu dua pilihannya, Pak. Boleh 11 rakaat, boleh 13 rakaat. Ini di zaman Nabi waktu itu, Pak. Dan Rasul lakukannya berjamaah hanya 3 malam saja, Pak. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam keempat sampai malam akhir Ramadan tidak berjamaah di zamannya Nabi. Tentu para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau tidak berjamaah selama bulan Ramadan? Kata beliau, saya khawatir kalau saya berjamaah setiap malam nanti ini jadi wajib, ini sholat tarawih dari memberatkan kalian semua. Makanya Rasul berjamaah cuma berapa? 3 malam. Ini hikmah untuk kita semua sebenarnya. Baik, setelah wafatnya Rasul diganti oleh khalifah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu Pak, melakukan sholat tarawih persis di zaman Nabi, 3 malam berjamaah 11 rakaat atau 13 rakaat di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, persis yang dilakukan di zaman Nabi. Karena Abu Bakar ini Pak, boleh dikatakan Pak 11-12 dengan Nabi Pak. Fisiknya mirip dengan Nabi, akhlaknya mirip dengan Nabi, kepribadiannya mirip dengan Nabi SAW. Sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq. 11 rakaat di zaman Nabi dan Abu Bakar. Kenapa pakai 11 rakaat Bapak Ibu atau 13 rakaat? Adalah yang diperpanjang bacaan sholatnya. Rakaatnya sedikit tetapi bacaannya yang diperpanjang. Kata Aisyah, Rasul kalau sholat 1 rakaat minimal 100 ayat yang dibaca oleh Nabi. Ini 1 ayat. Makanya kenapa disebut sholat tarawih? Tarawih itu banyak tarawih Pak. Istirahat ya. Habis sholat 2 rakaat istirahat dulu. Dan istirahatnya di zaman Nabi panjang Pak. Ya, karena bayangkan 100 ayat 1 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti 200 ayat. Hampir mirip mungkin surat Al-Kahfi kan 110 itu Pak. Ya. 2 kali surat Al-Kahfi itu baru 1 kali tarawih Pak, istirahat. Maka disebut as-salatut tarawih. Tapi di zamannya Umar istihad beliau berbeda Pak. Beliau memperbanyak rokaatnya yang diperbanyak jadi 23 rokaat, tetapi surah yang dibaca adalah surahnya lebih pendek dibandingkan yang di masa Nabi dan di masa siapa? Abu Bakar. Kemudian beliau, sahabat Umar, ini melakukan sholat tarawih berjamaah full dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan di Masjid Nabawi. Dipilih sahabat menjadi imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu jadi imam karena suaranya paling bagus. Sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu suaranya indah bagus. Dipilih jadi imam. Dan disuruh seluruh kaum muslimin memakmurkan Masjid Nabawi, laki-laki, perempuan, ya, anak-anak memakmurkan Masjid Nabawi, ya. Makanya dikenal Umar itu adalah sahabat yang memperkenalkan sholat tarawih berjamaah dan mensyiarkan Ramadan. Itu zamannya Umar bin Khattab. Lalu apa kata beliau? Ni'matul bid'atu hazihi. Ini suatu yang baru.
Baru itu kalau bahasa Arabnya bid'atun, tetapi suatu yang baik, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang sholat tarawih 23 rakaat termasuk bid'atun hasanah, sesuatu yang baru tapi yang baik. Tidak bertentangan dengan perbuatannya Nabi, tidak bertentangan dengan perbuatan Abu Bakar. Berarti yang dipahami oleh Umar, tidak boleh orang membatasi jumlah sholat malam, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Makanya sholat tahajud itu nggak boleh dikatakan harus 11 rakaat, nggak boleh. Kalau harus itu apa berarti Pak? Seakan-akan sholat itu mesti 11 enggak. Boleh nggak kita tahajud 2 rakaat tutup witir 3 rakaat? Boleh nggak? Kita tahajud 4 rakaat tutup dengan witir? Bahkan tahajud 2 rakaat saja tutup witir 1 rakaat boleh, tidak ada masalah. Jika kata para ulama mazhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak boleh membatasi jumlah sholat malam. Boleh 11, boleh lebih dari 11, boleh kurang dari 11, itu silakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kalau perbuatan Umar itu salah, Pak, pasti ditentang sama sahabat, Pak. Tadi rupanya nggak ada sahabat yang menentang Umar. Ini kalau dalam ilmu fikih namanya Pak, ijma' sukuti. Orang diam itu tanda apa, Pak? Setuju. Perbuatannya Umar kalau salah pasti dituduh oleh sahabat, Pak. Tapi semua sahabat yang masih hidup tidak ada yang memberikan komentar, Pak. Ini dalam ilmu fikih sekali lagi namanya ijma' sukuti. Sebetulnya diam, Pak. Diam itu tanda apa, Pak? Setuju terhadap perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar tadi mengatakan ni'matul bid'atu hazihi. Jadi Umar itu, Pak, bijaknya begini, Pak. Beliau memperbanyak rakaat sholat tarawihnya, tetapi bacaannya yang lain, yang diperbanyak. Zaman Nabi 11 rakaat, bacaannya panjang. Di kita alhamdulillah ada yang 11 rakaat juga kan, alhamdulillah. Bacaannya kira-kira sama nggak dengan di zaman Nabi? Enggak kayaknya. Ya, terkadang suratnya masih pendek juga, Pak. Ya. Alhamdulillah. Yang penting ambil sunnahnya 11 rakaatnya aja. Ya, kalau mau konsisten mestinya bacanya lebih panjang, Pak. Ya, kalau yang pakai 11 rakaat, kenapa? Kan rakaatnya lebih dikit. Mestinya bacanya dia apa, Pak? Lebih panjang. Kalau yang 23 wajar, Pak. Karena yang diperbanyak apanya? Rakaatnya, suratnya ambil yang pendek. Di kita memang orang hebat, Pak. 11 rakaat, ya suratnya wal asri. Rakaat kedua qul huwallah. Makanya tarawihnya nggak lama biasanya. Nah, tarawih itu salah satu kemuliaannya sebenarnya dengan bacaan yang agak panjang. Di Mekah Madinah biasanya dalam satu tarawih adalah 1 juz untuk 11 rakaat atau untuk 13 rakaat, ya. Tapi 1 juz udah kerasa banget itu, Pak. Ya, 1 juz kerasa banget, Pak. Apalagi kalau di Mekah Madinah itu, Bapak Ibu, doa kunut itu setiap malam tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau mazhab Hambali itu, Pak, disunahkan kunut di waktu witir di Ramadan dari malam pertama Ramadan sampai akhir. Kalau mazhab Imam Syafi'i mulai dari malam ke-16 pertengahan Ramadan, ya. Kalau mazhab Maliki 10 terakhir Ramadan. Jadi ada 3 mazhab para ulama. Kalau Imam Hambali seluruh malam di bulan Ramadan doa waktu witir. Dan di Masjid Nabawi Haram itu doanya Masya Allah, ya, panjang betul, Pak. Kalau mazhab Syafi'i pertengahan Ramadan mulai malam 16 sampai akhir Ramadan. Mazhab Maliki mulai malam yang ke-21 berarti masuk 10 terakhir Ramadan. Ya silakan mana yang kita ambil boleh, ya. Kalau yang pakai kunut witir dari awal sampai akhir berarti ini mazhabnya Hambali, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau kunutnya dari apa tadi? Dari malam ke-16 pertengahan Ramadan sampai akhir berarti mazhabnya Imam Syafi'i.
Kalau dari malam 21 sampai terakhir berarti mazhabnya Imam Maliki. Dan masing-masing ada riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ragima anfum ri'in, kata beliau, merugilah seseorang man adraka abawaihi indal kibari wa lam yadkhulil jannah, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, berarti kedua-duanya masih hidup, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, indal kibari, di usia orang tua sudah lanjut, falam yadkhulil jannah, tapi karena dia tidak memuliakan orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pembelajaran Bapak Ibu, kenapa Rasul menyebutkan indal kibari, di usia yang lanjut. Padahal berbakti kepada orang tua kan kapan saja ya Pak, ya. Mau orang tua kita masih muda atau mungkin sudah sepuh, tetap berbakti itu wajib. Tetapi kenapa dikatakan indal kibari, di usia yang sudah lanjut? Kata para ulama, sebabnya adalah orang tua semakin berumur, maka kembali kepada asal semulanya, Pak. Ya Pak ya, kalau orang tua tambah umur, maka kembali seperti apa? Awal lagi. Masih awal lagi apa Pak? Kayak anak-anak Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Kalau kami panjangkan umur manusia, kembali dia ke anak-anak. Coba yang namanya anak-anak, mohon maaf Pak, kalau jalan mesti dituntun. Yang dituntun kan anak-anak dituntun Pak. Kalau jalan mesti kita tuntun. Berarti orang tua kalau sudah usia lanjut, dia juga butuh untuk dituntun Pak. Kalau dia makan, nggak bisa makan sendiri Pak. Mesti disuapin, mesti dibantu makannya Pak. Itulah keadaan manusia kalau dia sudah usia lanjut. Wa man nu'ammmirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Maka kata para ulama Bapak Ibu, bisa jadi ada orang yang mungkin kurang ibadahnya, kurang sholat sunnahnya, kurang mungkin baca Qurannya, tapi dia bisa dapatkan ridha Allah dengan berbakti kepada orang tua. Makanya kalau ada orang sayang sama orang tuanya, memuliakan orang tuanya, itu jalan yang paling pintas untuk mendapatkan ridha dan surganya Allah. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, ya, surga itu berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi artinya Pak, amal soleh itu Pak bukan hanya ibadah sholat, bukan hanya ibadah puasa, bukan hanya ibadah baca Quran. Memuliakan orang tua juga bagian daripada ibadah. Bahkan dikatakan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, aqimus sholat wa atuz zakat. Jangan pisahkan antara sholat dan zakat. Jadi kalau sholat itu wajib, zakat pun juga menjadi wajib. Tidak boleh dipisahkan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taati Rasul. Beriman kepada Allah dan juga wajib beriman kepada siapa? Rasul. Ketiga adalah anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Gak boleh dipisahkan. Jadi kalau ada orang ibadahnya bagus, tapi dia tidak memuliakan orang tuanya, kata Rasul, la yaqbalullahu sarfan wala adlan. Ibadah wajib, ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Yang katakan itu hak yang paling tinggi yang dimiliki oleh orang tua. Ya, oleh karena itu kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan, panjangkan umur beliau yang telah berpulang ke rahmatullah. Cara berbakti kita kirimkan doa-doa yang terbaik, kita mohonkan ampunan kepada Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Baik hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu kajian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan, keistiqomahan,
Insya Allah mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ya, mungkin ada yang ingin sharing, ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Masih ada waktu MC? Mana MC? Masih ada ya. Silahkan, masih ada waktu mungkin 5-10 menit kalau ada yang mau sharing, mau bertanya, kami beri kesempatan. Ya, silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaan saya, apakah cukup kita membayar fidyah tapi tidak mengganti puasa, atau kedua-duanya puasa? Dia puasa juga ya. Nah itu saya pengen tahu dari hadisnya. Dalilnya bagaimana? Baik, wallahu alam bishawab. Pertama adalah ayat Al-Quran bunyinya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat ini yang kemudian menjadikan dalil, yaitu adalah kalau ada orang yang diberikan uzur seperti sakit atau ada orang yang safar, boleh dia tidak berpuasa, tapi cara menggantikannya adalah dengan membayar qadha kalau yang sakit atau orang yang safar. Tapi kalau orang yang sudah sepuh, ya, orang yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, mungkin usia sudah 75, 80 tahun, tidak kuat lagi berpuasa, maka fafidyatun ta'amu miskin, berikanlah makan untuk satu hari yang ditinggalkan, yaitu seporsi makan yang diberikan kepada orang miskin. Berarti fidyahnya adalah memberikan makan satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan. Kita hitung misalnya satu porsi makanan itu sekitar 35 atau 40 ribu misalnya Pak, ya, maka itulah yang dibayarkan untuk setiap harinya. Berarti dalam setiap hari kita bayar senilai berapa tadi Pak? Ya, 35 atau 40 ribu, ya. Dalam bentuk makanan juga boleh ini yang kita bayarkan. Berarti kalau 30 hari yang belum tinggalkan karena mungkin tidak kuat berpuasa, berarti 30 porsi makanan yang kemudian kita bagikan kepada kaum fuqara wal masakin. Boleh diberikan selama di bulan Ramadan atau boleh disalurkan nanti diberikan ketika setelah selesai di bulan Ramadan. Silakan sesuai dengan kesanggupannya. Yang penting dalam satu hari fidyatun ta'amu miskin. Ta'amu miskin artinya memberi makan Pak. Dalam satu hari itu satu porsi makanan. Ya, satu porsi makanan kurang lebih 35, 40, saya kira udah istimewa, itu cukup ya Pak ya. Segitulah nilai yang dibayarkan untuk satu harinya. Yang jadi perdebatan para ulama fikih itu yaitu pada dua wanita Pak. Wanita yang haid dan wanita yang menyusui di bulan Ramadan. Ini paling banyak pendapatnya para ulama, ijtihadnya para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan kewajibannya mengqadha saja. Jadi ada yang berpendapat kewajibannya mengqadha saja, wanita yang menyusui dan hamil di bulan Ramadan. Kedua, membayar fidyah saja. Membayar apa? Fidyah saja. Ini mazhabnya yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, diambil di pendapatnya Imam Ibnu Abbas, cukup membayarkannya dengan fidyah. Mazhab yang ketiga mengatakan yang dibayar kedua-duanya, yaitu adalah dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Cuma ini berat bagi seorang wanita yang hamil dan yang menyusui di bulan Ramadan. Maka yang paling kuat pendapatnya adalah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui cukup membayar fidyah saja. Dan ini disamakan dengan orang yang sudah usia lanjut yang dia tidak sanggup lagi berpuasa. Ini pendapat yang paling kuat, ya. Jadi ada tiga pendapat tuh. Ada yang mengatakan dia membayar qadha saja, ada yang membayar fidyah saja, ada yang mengatakan membayar qadha dan juga membayar fidyah.
Cuma yang lebih mudah yang kita ambil, maka kata Ibnu Abbas, cukup bagi wanita yang hamil, wanita yang menyusui itu adalah membayar fidyah saja. Dan ini dalilnya dari mana Ustaz? Pendapat sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman Nabi. Paham Bu ini? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Mungkin satu lagi ada? Kalau bapak-bapak sudah pada paham kayaknya. Kalau bapak-bapak paham insyaallah. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan sujamaah diberikan kesehatan, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terima kasih Ustaz.